Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua yang disandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Dukungan Cawapres, Mas. Umurnya penting cukup. Di silaturahmi aja. Semangat semua. Tadi jenengan sempat kaget ya, nggak tahu antusias. Iya, coba. Ya, Wakil Presiden setuju. Masuk. Itu aja Mas Gibran, harapan kami Mas Gibran. Pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir, ada 6 orang narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Wakil Sekjen Partai Nasdem, Dedi Ramanta, kemudian juru bicara PKS, Muhammad Iqbal. Kemudian selanjutnya ada pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing. Di sebelah kiri saya ada wartawan senior sekaligus politikus PD Perjuangan, Panda Nababan. Kemudian Ketua DPP PSI, Aryo Bimo. Dan juga Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan atau BARA JP UC Gustaf Pati. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kita masih menantikan kehadiran dari analis politik, ada dari kedai kopi yaitu Henry Satrio yang akan segera bergabung. Saya akan langsung ke ada Mas Bimo di sini. Mas Bimo, kenapa PSI mengajukan uji materi ke MK untuk mengubah batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun ke 35 tahun? Oke, yang pertama ketika DPR itu memutuskan undang-undang pemilu yang baru, itu batasan umur itu kami melihatnya itu tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah sifatnya ya. Karena 2 undang-undang pemilu sebelumnya itu menetapkan bahwa umurnya itu minimal 35 tahun. Lalu diubah dengan 40 tahun dan ketika kami mencoba melihat di dalam catatan-catatan di DPR itu, pembahasan di DPR itu tidak ada satupun yang cukup ilmiah buat kami. Oke. Jadi hanya disebut kurang dewasa, kurang matang. Ini yang agak sulit ya buat kami menerimanya. Yang kedua, ternyata umur 35 sampai 40 itu merupakan mayoritas pemilih 2024. Jadi hak konstitusional dari anak-anak muda ini terhalang dengan adanya undang-undang pemilu yang berlaku sekarang. Dan yang ketiga, kalau dari ini catatan KPK ya, yang integritasnya paling tinggi di antara range dari 30 sampai 50 ya sekitar segitu. 35 sampai 40 itu paling sedikit melakukan korupsi ternyata. Oke. Jadi itu yang merupakan pokok-pokok pikiran utama dari kami sehingga kita
mengajukan ini kader-kader kami itu banyak loh yang potensial dan Baik. bisa menjadi pemimpin negara tapi terhalang. Tapi sebetulnya secara spesifik, benar gak sih kalau uji MK ini untuk Gibran, untuk meloloskan Gibran supaya bisa menjadi cawapres? Untuk Gibran dan sekitar 40 juta orang yang lainnya ya, yang anak-anak muda ini ya. Jadi bukan hanya beliau tentunya. Banyak yang berpotensi untuk menjadi pemimpin cawapres ataupun jadi capres. Oke, Bang Panda, kalau seandainya MK mengabulkan uji materi yang diajukan oleh PSI dan kawan-kawan ini, apakah PDI Perjuangan akan tertarik untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres? Ya bukan istilah tertarik lagi. Nggak ada masuk dalam kamus itu. Kenapa tuh Bang Panda? Ya enggak lah. Masa segampang itu? Ya enggak lah, enggak terjebak kepada yang begitu-begituan. Bahwa ada upaya di MK bagus, kita hargai, kita ini. Tapi kemudian dikaitkan dengan Gibran, seperti yang dikatakan Budi Ari waktu itu, mau dipasangkan dengan Prabowo. Nah, itu sih ngaco. Ngaconya kenapa sih? Ngaco ya Karena usia, karena belum matang atau Gibran bagaimana? ini kadernya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan nggak akan, udah Ganjar mau ngapain lepas dia lagi? Oke, Nggak Ganjarnya kan masuk masih akal. sebagai capres. Cawapres kan bisa juga dari PDI Perjuangan. Apanya? Kalau Gibran sebagai cawapresnya kurang Ganjar. elok lah. Masa dari diketawain orang kita. Oh, kurang Iya. elok dua-duanya dari PDI Perjuangan. Iyalah, kurang Oke. elok lah. Tapi secara sosok Gibran sudah cocok belum menjadi cawapres? Ada potensi tidak? Apa ya? Gibran. Tanya aja Gibran. Penilaian Opung bagaimana? Ya ditanya aja Gibran, gak gampang lah itu. Nanti kalau apa terlalu subjektif saya gitu loh. Oke. Tapi yang jelas menurut Opung saat ini capresnya sudah dari PDI Perjuangan, ya Mbok cawapresnya tidak dari PDI Perjuangan lagi, begitu Bukan ya? maksud aku, kenapa aku bersikap begitu. Janganlah terlampau dimudahkan, digampangkan gitu loh. Itu kan jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan yang menentukan nasib Republik ini. Terus dibikin eksperimen-eksperimen gitu loh. Iya kan? Kalau cawapres digadang-gadang Gibran digadang-gadang sebagai cawapres, menurut Opung itu eksperimen ya? Eksperimen lah. Sukses dulu lah dia jadi wali kota gitu Oke. loh. Sekarang udah sukses belum Opung? Belum belang. Oke, baik. Belum kata Opung. Tapi di sini Opung ada relawan Jokowi Gibran, ada Mas Uce di sini ya. Mas Uce. Bara JP. Bara JP. Ya. Barisan relawan Jokowi Tuh, Presiden. barisan relawan Jokowi Bara JP. Bang Mas Uce, kenapa sih relawan Bara JP ini menginginkan Gibran menjadi cawapres? Seperti tadi Bung Aryo bilang, sebenarnya potensi anak muda di Republik ini jangan dibonsai hanya karena peraturan yang bagi kami itu sebenarnya dibuat-buat. Potensi besar mereka untuk mengakselerasi pembangunan negeri itu dibatasi oleh yang namanya undang-undang. Padahal di situ, kalau kita mau bicara tentang kapasitas manusia, di situ tuh daya dorongnya luar biasa banget loh. Banyak sekali undang-undang kita yang diatur, yang membuat akhirnya anak-anak bangsa ini terbelenggu. Dan Bara JP melihat potensi besar anak muda itu bisa sampai menjadi cawapres. Ya, diwakili oleh kok Gibran. cawapres? Bahkan dia bisa jadi capres kok. Bahkan bisa menjadi capres. Bisa menjadi capres. Kenapa kita tutup peluang itu? Tapi kata Opung Panda, Gibran menjadi sebagai wali kota Solo. Ntar dulu jangan dicampur aduk. Sudah ada Ganjar. Tuh. Sudah ada Ganjar gitu loh. Iya, jadi terus itu PD kan- Perjuangan bikin lagi wapresnya. Ya nggak masuk di akal lah. Gimana tuh, Mas Uce? Jadi begini, bisa daftar, Bu. itu apa yang ada di pihak Bang Panda sebagai PDI Perjuangan. Tetapi kalau kita melihat bahwa ke depan partai itu akhirnya betul-betul cuma jadi kendaraan. Begitu banyak orang yang bisa loncat-loncat partai demi menggapai. Maksudnya gimana nih loncat-loncat partai? Ya. Maksudnya Gibran kalau tidak jadi cawapres di PD Perjuangan bisa jadi cawapres? Saya yakin Gibran Capres ini. yang lain? Prabowo Subianto kah maksudnya? Bukan. Gibran ini sama seperti Pak Jokowi. Mereka loyal.
Tetapi ini kan kita berbicara saat ini Gibran. Tapi maksud saya bahwa selain Gibran banyak sekali peluang anak-anak muda itu yang bisa maju dari partai manapun. Oke, dari partai manapun. Kalau kan ada narasi juga, ada yang ingin menduetkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Bara JP sikapnya bagaimana? Wais, kalau itu saya senang banget. Saya senang banget, itu menyelesaikan banyak hal. Konsolidasi sesama anak bangsa terjadi di situ. Kami juga berharap sebenarnya kalau bisa Pak Prabowo, Pak Ganjar bersatu, itu menyelesaikan banyak hal. Sama seperti umpamanya Pak Prabowo dengan Pak Anies atau Pak Anies dengan Pak Ganjar, itu menyelesaikan banyak hal. Persoalan-persoalan yang sebenarnya membuat ada potensi perpecahan pada saat kita baru selesai dengan COVID yang mempersatukan kita. Jadi kalau Prabowo dengan Gibran itu akan menyelesaikan banyak hal ya, suatu hal yang bagus untuk bangsa ini. Bagaimana, Opung? Enggak, saya bilang tadi kita ada tata krama lah. Calon presiden udah dari PDI Perjuangan, gitu. Terus kita main lagi ke pasangan yang lain, wakil presiden dari, ya enggak lah. Sahamnya di mana-mana nih. Ya enggak di PDI Perjuangan ada capres, kemudian ada juga capres PDI Perjuangan jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Gimana tuh, Opung? Masuk akal gak itu? Ya enggak usah dibikin lucu-lucu lah semua orang. Saya tanya dulu ke Pak Emrus, lucu-lucu gak kalau seperti itu? Tergantung kita melihat dari perspektif mana. Artinya kalau memang tidak sesuai dengan kepentingan para politisi, ya akan ditarik kepada sesuatu yang lucu-lucu. Tetapi kita harus melihat bahwa memang generasi muda sesuatu yang memang kita harus kemukakan jadi pemimpin ke depan gitu ya. Karena kedewasaan dulu 40 tahun atau 45 dulu itu dirumuskan itu karena kita waktu itu Indonesia masih kurang gizi gitu ya, kurang pendidikan. Sekarang kan generasi muda kita, mahasiswa saya sudah lebih hebat dari saya. Ada yang usia belum 30 tahun sudah doktor. Apakah seorang dokter tidak bisa memimpin presiden, menjadi presiden? Ini satu sisi. Tetapi di sisi lain memang kita harus akui katakanlah momentum atau orang masyarakat yang menariknya. Nah, saya tidak tahu apakah Gibran untuk maju atau tidak. Tapi dari penjelasan Panda saya melihat boleh dikatakan tidak akan maju karena tidak elok, karena nggak mungkin mereka bertarung katakanlah wakilnya Prabowo. Tapi jangan diartikan bahwa saya tidak setuju yang muda-muda. Betul. Jadi jangan jadi confuse itu. Artinya tidak mungkin terjadi karena PDI di PDI Perjuangan baru di Prabowo sebagai. Saya kira publik yang menarik ini. Saya kira saya melihat bahwa Joko Widodo, Gibran, dan satu lagi yang bakal wali kota Depok, Kaisang, saya kira ini adalah kader ideologi daripada PDI Perjuangan. Tidak akan bergeser dari sana. Tetapi kalau memang dibuka keran bahwa usia itu diperlukan, karena terus terang saya mengatakan, saya kira sudah waktunya bangsa ini dipimpin oleh generasi muda. Tentu ada batas minimal umur. Nah, kalau di bawah 30 saya kira masih belum. Baru di 30 ke atas sudah matang karena pendidikan yang membuat, dan kemudian gizi yang mereka terima sangat luar biasa dibanding masa-masa Pak Panda. Berarti dalam konteks pemimpin muda itu bagus gitu ya. Tapi kalau dalam konteks etika politik khususnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, kita bisa berdebat soal itu. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Apakah upaya untuk menjadikan Gibran ini sebagai cawapres itu adalah tidak lepas dari strategi politik Presiden Jokowi untuk mempertahankan terahnya? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.